Korupsi, sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Tapi, apa kita tahu apa itu korupsi? Membunuh, Kotor. memiskinkan, Rakus. Kalau ngomongin korupsi, gak ada habis-habisnya nih Besti. Apalagi pelakunya aparatur negara, suka gak habis pikir deh. Tapi kalian tahu nggak sih, Indonesia menduduki peringkat ke-6 negara terkorup di Asia Tenggara selama tahun 2022 dengan kasus terbanyak di pemerintah pusat sebanyak kurang lebih 430 kasus selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2022. Itu yang ketahuan ya Besti. Kasus-kasus korupsi paling populer di Indonesia antara lain kasus Surya Darmadi, kasus korupsi IKTP Setia Novanto, sampai gara-gara kelakuan anaknya, bapaknya jadi terciduk kasus korupsi. Ya, siapa lagi kalau bukan bapaknya Mario Dandi, yakni Rafael Alun. Selain kasus korupsi di tingkat atas, ada juga loh yang malah jadi tersangka setelah melaporkan kasus korupsi. Masih ingat kasus Nur Hayati? Kalau lupa, kita ingetin lagi nih Besti. Video ini saya ingin mengungkapkan kekecewaan saya terhadap aparat penegak hukum, di mana dalam mentersangkakan saya yang pribadi yang tidak mengerti akan hukum itu merasa janggal. Loh, gak bahaya ta? Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya dengan Nur Hayati ya Besti? Kasus Nur Hayati ini sempat viral dan sampai terdengar Menko Polhukam kita, Pak Mahfud MD. Ya, untuk kasus Nur Hayati yang dijadikan tersangka karena melaporkan kepala desanya yang katanya akan bertemu saya dan berkirim surat kepada saya, maka saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Pak Mahfud MD merupakan salah satu orang yang gencar memberantas korupsi loh Besti. Terlihat beliau tidak takut walaupun diintimidasi dan diserang berbagai pihak. Dan saya percaya masih ada orang-orang baik seperti Bapak. Terima kasih Pak untuk saya pribadi dan keluarga. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahwa Pak Mahfud ini betul-betul orang yang tulus dalam setiap pekerjaannya, tidak mau memanfaatkan situasi yang ada di sekitarnya. Ya, Terus nggak ada partai, duitnya nggak banyak, kok bisa jadi cawapres? Berarti kan dari argumen tadi, logika dasarnya adalah berarti cuma kualitas orang ini aja nih yang bikin dia naik ke atas. Beliau tuh sampai detik ini backgroundnya bersih gitu. Ngomong soal pemberantasan korupsi memang punya integritas. Jadi gue memang melihat sosoknya Pak MD, jadi makanya gue mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud karena ada Pak MD-nya. Yang kedua dia jujur dan bersih, dan itu terekam dalam jejak karirnya di 3 lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Cawapres kalian siapa? Anak muda katanya. Jalur khusus bisanya. Mana paten? Kayak kami lah, bukti kerja nggak ngomong aja. Track record bersih. Kami sebut dia ganteng dan pemberani. Mahfud MD. Sangat kompetitif dalam berbagai hal, terutama dalam bidang KKN ya, mungkin bisa dikatakan seperti itu, korupsi, kolusi, nepotisme. Pak Mahfud tuh transparan ya. Dan Pak Mahfud itu lantang untuk berbicara tentang bagaimana pejabat-pejabat nakal yang memakai uang rakyat, menyuap maupun korupsi untuk
dilakukan penegakan hukum terhadap mereka. Kita tahu Pak Mahfud adalah figur yang sangat berani, figur yang berani mengambil resiko, figur yang punya integritas dan rekam jejak panjang. Maju terus Pak, saya dukung dari belakang all in ke Bapak Mahfud.